Thalassemia merupakan penyakit kelainan darah yang bersifat keturunan atau inherited blood genetic disorder. Pada beta thalassemia, terjadi penurunan atau tidak terjadi sama sekali produksi dari beta globin, sehingga tubuh tidak dapat memproduksi hemoglobin HbA. HbA sendiri terdiri dari dua rantai alfa globin dan juga dua rantai beta globin untuk membentuk hemoglobin HbA. Hal ini bisa menyebabkan anemia dari derajat ringan hingga berat dan juga dapat membuat penderita membutuhkan transfusi darah seumur hidup. 1,5% populasi dunia yang diperkirakan 80 hingga 90 juta populasi di dunia diperkirakan sebagai pembawa sifat beta thalassemia dengan distribusi utama di sabuk thalassemia yang meliputi wilayah Mediterania, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, serta variasi frekuensi carrier sekitar 1-20% di daerah endemi tersebut. Di Indonesia, prevalensi carrier thalassemia mencapai 3-10% dari total seluruh populasi. Berdasarkan data dari Yayasan Thalassemia Indonesia pada tahun 2021, terdapat peningkatan kasus thalassemia sejak 2012 yaitu 4.896 kasus menjadi 10.973 kasus pada tahun 2021. Khususnya di Jawa Barat, data dari Popli Jabar mencatat terdapat 13.406 penyandang thalassemia di Indonesia dengan 5.417 atau 40% diantaranya berasal dari Jawa Barat. Berangkat dari banyaknya penderita kasus thalassemia di Jawa Barat dan juga rendahnya pengetahuan masyarakat Jawa Barat mengenai thalassemia, kami membuat intervensi berupa Genta yang merupakan kepanjangan dari Gerakan Anti Thalassemia. Pada intervensi ini, kami melakukan screening dan juga edukasi di KUA Jatinangor. Kami mengundang narasumber dari perwakilan orang tua penderita thalassemia Indonesia dan juga Dr. Lulu Eva sebagai pemateri dalam intervensi ini. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai resiko thalassemia dan pentingnya screening sebelum menikah. Memastikan pasangan pranikah tidak hanya fokus pada persiapan administrasi, tetapi juga memahami resiko kesehatan genetik pada anak. Meningkatkan kesiapan calon pasangan dalam membentuk keluarga yang sehat sesuai dengan program kesehatan pranikah. Mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan thalassemia mayor di masyarakat. Melalui festival gagasan kami, ada beberapa manfaat yang dapat dicapai. Bagi masyarakat dan calon pengantin, festival gagasan kami menjadi langkah penting untuk memahami pentingnya screening thalassemia dan mencegah lahirnya anak dengan thalassemia mayor di masa depan. Bagi tenaga dan fasilitas kesehatan, program ini bisa menjadi panduan menyusun layanan screening yang terintegrasi dengan program kesehatan reproduksi dan remaja, sekaligus menekan beban penyakit kronis jangka panjang. Dan bagi kementerian, khususnya Kementerian Agama, program kami menjadi pendukung langkah Kementerian Agama dalam mewujudkan kebijakan sosialisasi thalassemia bagi calon pengantin, sehingga setiap pasangan dapat membangun keluarga yang sehat dan bebas thalassemia. Selain itu, kegiatan kami juga mendukung program Zero Thalassemia 2045. Indikator keberhasilan dari kegiatan festival gagasan kami diantaranya adalah kegiatan dihadiri lebih dari sama dengan 90% dari target sasaran, di mana target sasaran kami sebanyak 20 orang calon pengantin yang terdaftar di KUA Jatinangor. Peningkatan pengetahuan mengenai thalassemia dengan meningkatnya nilai post-test minimal lebih dari sama dengan 30% dibandingkan dengan nilai pre-test. Cakupan screening thalassemia dengan lebih dari sama dengan 90% peserta yang hadir menjalani pemeriksaan disertai inform consent yang lengkap. Kegiatan ini kami laksanakan pada hari Kamis 27 November 2025 di KUA Jatinangor. Pada tahap persiapan kegiatannya, kami mengajukan permohonan kerjasama kepada Yayasan Popli Jawa Barat Cabang Sumedang, kepada Puskesmas Jatinangor untuk melakukan screening thalassemia, dan yang ketiga kepada Dr. Lulu Eva sebagai narasumber dalam memberikan materi mengenai thalassemia. Pada tahap persiapannya, kami juga membuat sebuah video edukasi yang berisi tentang informasi thalassemia secara umum, dimulai dari definisi, epidemiologi, tata laksana, hingga ke pencegahannya dengan penguatan pentingnya screening thalassemia sebelum menikah. Harapannya dari materi video edukasi yang sudah kami buat dan yang kami titipkan kepada Yayasan Popli Jawa Barat dan KUA Jatinangor adalah dapat melanjutkan edukasi mengenai pentingnya screening thalassemia ini secara mandiri kepada pasangan yang akan menikah selanjutnya.
Setelah pengisian pretest, lalu diberikan materi dan sesi diskusi bersama narasumber, kami juga meminta partisipan kita untuk mengisi post-test. Post-test ini bertujuan untuk menilai peningkatan pemahaman mereka mengenai talasemia setelah diberikannya materi dan sesi diskusi tadi. Selain itu, kami juga melakukan screening talasemia berupa pengecekan darah lengkap, seperti melihat hasil MCV darah mereka, MCH, MCHC, HB, dan lain sebagainya. Fungsi dari pengecekan darah ini adalah untuk melihat apakah mereka punya indikasi pembawa sifat talasemia atau tidak. Selain melakukan screening, kami juga bertanya beberapa pertanyaan kepada peserta kami mengenai apakah mereka pernah mengalami beberapa gejala-gejala dari talasemia atau tidak. Dari 22 peserta yang mengikuti pretest dan post-test, nilai rata-rata pretest sebesar 55,45%, menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai talasemia masih terbatas. Setelah sesi edukasi, rata-rata nilai meningkat menjadi 97,27% dengan kenaikan sebesar 41,82%. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi edukatif sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta mengenai talasemia. Dari data anamnesis 22 responden, gejala yang paling banyak dilaporkan adalah detak jantung cepat atau takikardia sebanyak 5 orang, diikuti dengan kehilangan nafsu makan dalam jangka waktu panjang sebanyak 4 orang, gejala sering merasa lelah dan kulit pucat masing-masing dilaporkan oleh 2 orang. Sementara, riwayat keluarga yang sering transfusi darah hanya dilaporkan oleh 1 orang, dan tidak ada yang melaporkan riwayat keluarga talasemia. Secara keseluruhan, detak jantung cepat dan kehilangan nafsu makan merupakan gejala yang paling sering dialami, khususnya pada pria. Sementara, sering merasa lelah dilaporkan lebih banyak pada wanita. Riwayat keluarga yang berhubungan dengan transfusi darah dan talasemia sangat jarang ditemukan dalam data ini. Hasil pemeriksaan darah lengkap terhadap 22 orang peserta menunjukkan bahwa terdapat 1 orang dengan nilai MCV dan MCH di bawah normal. MCV sebanyak 73 femtoliter dan MCH sebanyak 24 pikogram dengan kadar HB dalam batas normal, yaitu 12,2 gram per desiliter. Hal ini menggambarkan kondisi mikrositik hipokromik. Berlanjutan kegiatan festival gagasan kami adalah yang pertama, melalui follow up sesi screening yang dibantu oleh Puskesmas Jatinangor. Yang kedua, video edukasi mengenai pentingnya screening talasemia yang kami titipkan kepada KUA dan Yayasan Bapti Jawa Barat agar edukasi berlanjut secara mandiri. Dan untuk yang terakhir, pemberian leaflet berisi informasi talasemia kepada pasangan pranikah. Screening talasemia ini disarankan dapat dilakukan secara berkala kepada pasangan yang akan menikah. Kemudian, evaluasi dari kegiatan kami adalah alur yang lebih tertata dan penyediaan alat pendukung kegiatan yang baik, sehingga acara dapat berjalan dengan tepat waktu dan lancar. Secara keseluruhan, indikator keberhasilan tercapai dan para calon pengantin menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan dan kepedulian terhadap screening talasemia ini.